Hai Rama. Oi. Tuh. Belum keluar juga. Kenapa ya? Ada di sini sudah on. Di ujung malam Yang dingin. Bentar, ini kenapa ya? Oh ya, ada trouble nih. Kok nggak bisa ya? Padahal udah on nih. Sekarang sudah terlihat belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Cuman yang kelihatan yang Rizky. Hah? Ini Bu udah on nih. Tapi kenapa ya? Belum ada Bu di kitanya. Iya Bu, belum. Iya Bu, belum ada Bu. Lah, bentar. Nggak jadi hati aku. Hah? Bentar ya. Aduh, kenapa ini ya? Padahal sudah. Kamu yang ngejajak mana? Halo, kenapa ini kameranya tidak bisa on ya? Ayo Mama gitu. Diam dulu. Coba saya mau diangkat dulu. Aduh, kenapa ini? Bentar dulu. Kenapa Mami ketuyul? Bye-bye. Coba. Kenapa ya? Ya Allah. Udah muncul Bu, Ibu Present udah keluar Bu. Presentnya sudah keluar? Sudah Bu. Ya udah. Udah, Bu. Udah.
Nah, ini dia. Muka ibunya belum. Sebentar. Hmm. Ini juga nggak keluar. Sebentar ya, ini laptop ibunya lemot nih. Sebentar. Ya, Bu. Ya Bu, gak apa-apa Bu. Santai aja Bu. Iya Bu, nggak apa-apa. Sebentar. Baik Bu. Ini gimana? Sudah terlihat? Hilang lagi, Bu. Hilang. Baru ada Bu. Ya, Bu. Nah, ada Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Ada ya? Ada, Bu. Udah ada. Bentar. Nah, ada Bu. Sebentar dulu. Yang ganggu Mami. Oke, sudah terlihat? Sudah. Sudah. Sudah Bu. Sudah. Ini yang modul pelajaran seni budaya yang sudah Ibu share sebelumnya. Sudah kalian baca? Halo, mohon dijawab. Nggak ada, Bu. Sudah kelihatan ini? Sudah Bu. Sudah. Agak nge-lag Bu tadi Bu. Udah. Karya dua dimensi Udah Bu, udah. Udah ya? Ya, sudah, Bu. Udah dikirim Ya. sama Ibu. Sudah. Nah, karena Ya, kameranya udah, Bu. tadi nggak tahu Ibu kenapa tuh ya. Jadi nanti perkenalannya di akhir aja ya. Iya. Iya, Bu. Nah, kita langsung aja materi. Iya Ibu. Soalnya ini udah Iya, jam Bu. 10 lewat nih. Oke, kalian bisa dengarkan untuk materi ini. Di semester ini, Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Negeri 2 ya, kelas TKJT 1, TKJT 2, dan AM 1. Semoga kalian betah di SMK 2 sampai nanti kelas 3 berakhir ya. Oke, untuk pelajaran kali ini akan Ibu mulai dengan seni rupa 2 dimensi. Ya, seperti kalian tahu bahwa seni itu mempunyai beberapa bidang ya. Di antaranya ada bidang seni rupa, bidang seni musik, bidang seni tari, dan bidang seni teater. Ya. Dan untuk sekarang Ibu akan mulai di seni rupa ya. Kita akan mulai di seni rupa. Sebentar dulu Ibu admit dulu, ada yang masuk. Ya. Mungkin kalian sudah tahu ya apa itu seni rupa 2 dimensi. Kalian sudah belajar di SMP bahwa seni rupa 2 dimensi itu, maaf Ibu ada yang terlewat, bahwa seni rupa itu dibagi menjadi 2 macam ya, seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Nah di semester ini kita akan bahas mengenai seni rupa 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi ini adalah seni rupa yang hanya terlihat pada arah depan saja ya, yaitu ada 2 sisi yang terlihat, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Jadi 2 dimensi ini hanya terlihat atau tampak dari depannya saja.
dan mempunyai batas dua sisi, yaitu panjang dan sisi lebar. Contoh dalam seni rupa dua dimensi itu yaitu mungkin kalian juga sudah tahu, diantaranya lukisan, poster, foto, banner, logo, kaligrafi, mozaik, dan lainnya ya. Nah, yang kemarin tuh yang sudah Ibu tugaskan ya pada kalian mengenai unsur-unsur seni rupa. Unsur seni rupa itu ada beberapa di dalamnya. Yang pertama yaitu unsur titik. Titik itu adalah merupakan unsur yang paling mendasar di dalam seni rupa dua dimensi. Kemudian yang kedua yaitu garis. Garis itu adalah kalau di sini garis adalah suatu benda, ruang, bidang, warna, tekstur dan lainnya. Garis mempunyai dimensi memanjang. Jadi kalau misalkan kalian tarik dari satu titik ke titik lainnya, itu akan membentuk garis ya, yang dimana garis tersebut akan mempunyai arah tertentu. Kalau misalkan kalian tarik dari satu garis ke garis yang lain, misalkan kalian tarik dari satu garis ke arah samping kanan, maka akan memanjang ke samping ya. Kalau misalkan kalian tarik titik itu ke arah ke bawah, maka akan arahnya pun atau dimensinya pun akan memanjang ke bawah seperti itu ya. Kemudian garis juga mempunyai sifat pendek, panjang, lurus, tipis, melengkung dan lainnya. Dan juga banyak lagi sifat-sifat lain dari garis ini. Selain itu juga garis bisa memberikan kesan gerak, ide, simbol, atau kode-kode tertentu. Misalkan untuk menciptakan kesan yang kekar, kuat, simpel, dan megah, serta agung itu biasanya digunakan garis-garis yang tebal. Ya, seperti itu. Sedangkan garis yang halus biasanya bersifat atau berkesan ringan seperti itu ya. Dan garis juga Ibu akan perlihatkan contoh garis. Ya, untuk garis seperti contohnya garis garis lurus itu bisa berbentuk memanjang horizontal, vertikal ataupun diagonal, ya. Dan juga bisa berbentuk zigzag ya, itu termasuk ke garis lurus. Kemudian garis lengkung. Garis lengkung itu bisa contohnya berbentuk spiral atau berombak. Itu contoh dari garis lengkung ya, untuk macam-macam garis seperti itu. Nah, kemudian mana ya? Bentar, Bager. Bidang. Nah, untuk bidang itu adalah salah satu unsur seni rupa yang terbentuk dari beberapa hubungan garis. Jadi kalau kalian membentuk garis dengan garis, itu akan terbentuk suatu bidang. Ya, jadi bidang itu adalah kumpulan garis dengan garis. Seperti itu. Sebentar dulu, ada yang masuk. Dulu ya, ada yang masuk nih. Yaitu bidang. Kemudian bentuk. Bentuk itu gabungan dari beberapa bidang. Gabungan dari beberapa bidang, maka akan terbentuklah bentuk. Bentuk ini ada dua macam ya, atau dua pengertian, yaitu bentuk yang berarti bangun atau shape, atau bentuk yang berarti
plastis atau form. Untuk shape, contohnya seperti segitiga, bulat, persegi, ornamen. Jadi hanya terlihat oleh mata saja dari arah depan, ya. Itu untuk shape, bentuk bentuk bangun atau shape. Seperti misalnya bulat, persegi, kemudian segitiga, ya. Nah, sedangkan bentuk plastis adalah bentuk benda yang terlihat dan terasa karena adanya tekstur nilai. Jadi selain terlihat bentuknya, wujudnya, juga plastis ini mempunyai nilai, ya, mempunyai nilai. Misalkan contohnya lemari. Ibu contohkan seperti ini. Bangun atau bentuk bangun dari persegi panjang, contoh bentuk plastisnya adalah lemari persegi, ya. Bentuk bangun, sekali lagi, bentuk bangun atau shape dari persegi, contoh bentuk plastisnya yaitu lemari, seperti itu, ya. Kemudian bentuk bangun atau shape persegi panjang, itu contoh plastisnya atau contoh bentuk plastisnya bisa contohnya berbentuk seperti tempat tisu, seperti itu, ya. Nah, kemudian tekstur. Untuk unsur selanjutnya tekstur. Tekstur adalah sifat permukaan sebuah benda. Jadi kalau misalkan kalian pegang, itu akan terasa teksturnya. Pegang dengan indera peraba, ya, kalian pegang hasil karya berbentuk dua dimensi itu, maka kalian akan terasa teksturnya. Dan tekstur itu dapat berkesan halus, kasar, kusam, mengkilap, licin, dan lain sebagainya, ya. Nah, tekstur itu ada dua jenis, yaitu tekstur nyata, yaitu tekstur yang permukaannya menunjukkan kesan sebenarnya atau menurut penglihatan mata dan rabaan. Jadi antara diraba, antara penglihatan dengan pas diraba, oh ternyata betul, nyatanya seperti itu. Misalkan kalian melihat suatu hasil karya atau lukisan, misalkan kalian lihat itu teksturnya kasar misalkan. Setelah kalian pegang, oh ternyata betul memang kasar. Nah, itu tekstur nyata, ya. Kemudian yang kedua adalah tekstur semu atau maya, yaitu kesan permukaan benda yang antara penglihatan dan rabaan dapat berbeda kesannya. Jadi kalau misalkan kalian terlihat seperti kasar, tetapi pas kalian raba ternyata tidak halus. Nah, itu adalah tekstur semu, ya. Itu hanya manipulasi bahan-bahan yang digunakan. Jadi menurut pandangan mata itu seperti terlihat kasar, padahal setelah diraba itu halus. Nah, itu adalah tekstur semu, ya. Kemudian warna. Warna itu ada beberapa macam, ya. Ada warna primer, warna sekunder, tersier, analogus, dan warna komplementer. Kalau warna primer juga mungkin kalian sudah tahu, yaitu warna dasar atau warna pokok, ya. Kalau ibu singkat, biasanya lebih hafal ibu singkat tuh untuk warna primer dan sekunder tersier itu. Untuk warna primer, mekubi, merah, kuning, biru, ya. Untuk warna sekunder, misalnya warna ungu, orange, dan hijau. Yaitu warna sekunder itu diperoleh dari campuran dua warna primer. Akan menghasilkan warna sekunder. Seperti itu, ya. Misalkan kuning dengan merah akan menghasilkan warna orange atau jingga, seperti itu, ya. Kemudian warna tersier, yaitu merupakan hasil pencampuran kedua warna sekunder. Jadi dua warna sekunder ini akan menghasilkan warna tersier, maaf, ya. Kemudian warna analogus. Warna analogus itu adalah warna yang
letaknya berdampingan antara satu warna dengan warna yang lainnya. Ya. Kemudian warna komplementer yaitu warna yang kontras, yang letaknya berseberangan. Nah, di sini Ibu akan kasih contoh warna, lihat. Seperti ini. Nah, sudah terlihat untuk warna? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum? Tunggu, Bu, agak lag. Belum ada. Belum ada, sebentar. Berarti Ibu stop sharing dulu. Bentar ya. Ini laptopnya agak lemot, mohon maaf. Iya, Bu, nggak apa-apa. Adakah tidak? Tidak. Ada. Hilang gambarnya, Bu. Sekarang Belum ada, Bu. ada? Malah hilang. Hilang, Bu. Hilang. Kok nggak ada, Bu? Hilang. Ya, kayak yang pertama. Lah, kok hilang? Aduh, sebentar dulu. Oke. Bentar ya. Wow, ini ada yang baru masuk. Ini masih tetap saja. Sebentar, Badir. Ada yang masuk lagi. Sebentar ya, laptopnya agak lemot nih. Ya, Bu, nggak apa-apa. Ya, Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu, serius dah. Masalahnya Ibu diburu-buru waktu ini. Aduh. Dava ngapain, Dava? Yang pakai topeng siapa tuh? Bikin sendiri topengnya ya? Yang pakai topeng siapa tadi? Gak tahu tuh, Bu. Pajril, Bu. Sekarang cosplay Jay Soekarno, Bu. Nggak tahu, Bu, anak orang, Bu. Parah, Bu, pakai topeng, Bu. Parah, Bu. Bu. Topeng masker. Bapak lagi ya. Ini menipah hibut aja anu baru masuk ya Teh. Bukan saya. Santai aja, Bu, santai. Anu baru masuk. Mantakna tepat waktu ya kalau masuk ya. Soalnya Ibu Ya, Bu. Saya baru Iya, masuk. Bu, iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Maaf, Bu, tadi jaringannya, Bu. Ya, Bu, maaf, Bu. Tadi teh salah masuk, lain, Bu. Tadi jaringannya, Bu. Tadi kelas Jelek. lain, Bu. Ibu tadi tiba-tiba keluar. siapa? Alasan, Iya, masalah Kak. alasan. Iya, Kak. Alasan Masa. Apa tuh, Gip? mana jadi sedikit nih, Gandeng, gandeng. Sina. Santai, Indira, santai. Santai. Mana you are presenting your screen. Apakah terlihat? Sudah belum? Belum, Belum, Bu. belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Cuma ada tulisan S, Bu. Iya, Bu. Namanya ya. Satu picture, Ibu. Satu-satu. Mohon. Satu. Aku sayang Ibu. Dua. PPLG jangan dulu masuk ya, PPLG 12. Oh, baik, Bu. Saya keluar, Bu. Oh, Terima kasih, Oke, Bu. Bu. kapan Bu atuh, Bu? PPLG 1, Bu? Oke, Bu. Oke. Untuk saja kata dulu, Bu ya. Maaf ya, Bu. Oke, maaf, Bu. Salah masuk kelas, Bu. Maaf, Bu. Bukan salah masuk kelas, sudah betul, cuma nanti jamnya. Oh, ya, Bu. Siap, Bu. Tuh, mau kemana? Bye-bye. Oke, dilempar. Beli sekutu di tempat Bu Tati. Tolong lah ya itu. Rama, Ovin Apa dulu, tuh? Rama. Apa itu, berisik, Off mic. Ini sudah terlihat belum? Ada, Bu, ada. Ada, Bu, ada. Ada, Bu.
Ada, Ada. ada, Bu. yang lagi Ada. masker, Bu. Ada Bu, ada. Yaudah, berarti nanti untuk warnanya Ibu kasih lihat terakhir ya. Soalnya ini udah Ya, dalam Bu. lagi. PDF ya Bu. Oke, Pakai Bu. Ya, PDF. Bu. Oke, nah itu ya Siap, warna Bu. analogis, yaitu warna yang berdampingan. Misalkan kalau kalian deretkan tuh, kalau misalkan kalian lihat deretan warna dari merah, kemudian orange, pink, ya, hijau dan lain sebagainya. Nah, analogos itu contohnya warnanya seperti warna merah dan warna orange, karena itu berdekatan ya, gitu. Kemudian untuk warna komplementer itu adalah warna yang berseberangan. Antara lain warnanya misalkan warna ungu, ujung warna kuning, warna merah dengan warna hijau, ya, atau warna biru dengan warna kuning, bertabrakan ya, warna yang berseberangan, yaitu disebut warna komplementer, ya, seperti itu. Nah, untuk gelap terang itu adalah masih unsur seni rupa 2 dimensi, yang dimana gelap terang ini berfungsi untuk menggambarkan benda menjadi berkesan 3 dimensi, ya, atau mempunyai kesan ruang dan kedalaman, serta memberi suatu perbedaan atau kontras. Ya. Gelap terang ini juga dalam seni rupa dapat terjadi karena intensitas atau daya pancar warna, dapat pula terjadi karena percampuran warna antara hitam dan putih. Yang biasanya gelap terang ini menggunakan warna hitam dan putih, ya. Biasanya kalau teknik menggambar itu biasanya menggunakan warna teknik Dussel, ya, atau teknik nanti deh ada lagi ya, Ibu lupa nih. Astagfirullahaladzim. Maaf. Terus kemudian ruang atau kedalaman. Ruang kedalaman ini biasanya ada dalam 3 dimensi ya. Kalau di dalam 3 dimensi itu dapat dirasakan langsung oleh pengamat seperti halnya ruangan dalam rumah atau ruangan kelas ya. Tapi kalau misalkan di dalam 2 dimensi ini, ruang dapat mengacu pada luas bidang gambar. Unsur ruang atau kedalaman pada 2 dimensi ini bersifat semu atau maya, ya, atau hanya dapat diperoleh melalui kesan penggambaran yang pipih, datar, menjorok, cembung, jauh, dekat, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ruang di dalam 2 dimensi ini bersifat semu, ya, bersifat semu atau maya, hanya terlihat seperti 3 dimensi, seperti mempunyai ruang, seperti mempunyai kedalaman, padahal itu hanya kesannya saja, hanya kesan penggambaran saja, ya, atau teknik penggambaran yang digunakan sehingga terlihat seperti tadi, ya, terlihat seperti ada dimensi, ada ruang atau ada kedalaman di dalamnya, seperti itu. Nah, kemudian prinsip-prinsip dalam seni rupa 2 dimensi kalian bisa baca sendiri ini ya. Kita langsung ke ini, bahan seni rupa 2 dimensi. Bahan seni rupa 2 dimensi sebetulnya di dalam sini yang kemarin Ibu share itu, di dalamnya itu ada bahan dan alat ya. Ada bahan dan alat. Bahan itu, bedanya bahan dan alat itu yaitu bahan itu adalah material yang habis pakai. Jadi kalau misalkan kalian memakai bahan tersebut, maka bahan tersebut akan habis jika dipakai, ya. Itu adalah bahan. Nah, bedanya alat, kalau alat itu bisa digunakan berkali-kali, ya, bisa lebih dari 1 kali dan bisa digunakan lagi untuk pertemuan berikutnya. Misalkan kalian akan melukis nih untuk hari ini, besoknya lagi akan bisa digunakan dan bisa digunakan beberapa minggu, bulan, atau tahun ke depan. Kalau misalkan kalian jorok menggunakan, itu alat ya. Nah, untuk bahan itu sendiri dikategorikan menjadi 2 ya, yaitu bahan alami dan bahan sintetis. Kalau bahan alami berasal dari alam. Misalnya, contohnya kalian ingin mewarnai dengan warna kuning. Kalian bisa menggunakan kunyit.
ya itu bahan alam. Terus ingin mewarnai dengan warna ungu, kalian bisa menggunakan bunga trompet yang warna ungu. Kemudian kalian ingin mewarnai dengan warna hijau, kalian bisa menggunakan daun suji seperti itu ya. Itu bahan alam ya. Jadi yang terdapat di alam langsung. Sedangkan bahan sintetis itu adalah melalui pengolahan atau proses pabrikasi seperti misalkan spidol, cat air ya seperti itu, krayon. Nah, itu adalah bahan sintetis ya. Dan secara umum bahan dan alat itu adalah sebagai berikut nih, macam-macamnya atau jenis-jenisnya. Yang pertama pensil. Mungkin kalian juga sudah tahu ya. Pensil adalah merupakan, Ibu tanya deh, pensil bahan atau alat? Alat, Bu. Alat. Bisa digunakan beberapa kali ya. Alat, Bu. Tidak akan habis pakai dalam sekali atau 2 kali pakai. Itu adalah pensil. Nah, kemudian konte. Konte atau konte ini apa, alat atau bahan? Bahan. Bahan, Bu. Alat bahan. Bahan. Hah? Alat. Bahan. Bahan. Apa Bu? Konte. Hello, Bu. Alat apa bahan? Bahan. Apa? Alat Bu, alat. Alat, Bu, alat. Ya, betul, alat ya. Bu. Alat, Bu. Iya, Bu, alat. Nah, Salah tadi. kemudian pensil warna. Pensil Alat. warna. Alat. Pensil warna. Bu. Alat. Alat Bu. Alat, Bu, alat. Alat bahan. Alat itu apa bahan? Bahan. Terus. Alat, Bu, alat. Bahan. Alat. Bahan. Bahan, alat. Jadi bisa jadi Bahan. Alat apa bahan? Alat. Alat sama bahan. Alat. Alat sama bahan. Alat. Bahan ya. Bahan Oh, ya. bahan. Bukan. Bu. Bahan, Bu, bahan. Kenapa bahan, Bu? Bahan Bu, benar Bu. Ya, Bahan, Bu, bahan. Bahan. Rayon bahan, Bu. ya bahan. Pena. Bahan. Alat. 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 Bahan. Betul. Alat. Ya. Bukan alat, Bu. Cat air. Cat air bahan apa alat? Bahan. 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 Minyak alat apa bahan? Bahan. 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 Alat. Ya. Cat minyak Bahan. adalah bahan. Nah, ini kanvas. Kanvas alat Bahan. lainnya. Alat. Alat. Nah, Bahan. ada yang lainnya tidak? Kanvas. Alat, Bahan. bahan atau yang lainnya? Bahan. Yang lainnya Yang Media. lainnya apa? Media. Iya, betul sekali. media. Wis, Afin Ramadan Bu, Afin Ramadan. Ah, ya. Kan Ramadan aku nggak. Siapa? Ramadan ya? Ya, Kan bukan Bu, Muhammad Sultan. Betul, Ramadan Saya ya? Bu. Afin Ramadan STKJ 2. Aku Kanvas ngaku itu dong. adalah merupakan media untuk tempat atau media untuk membuat suatu hasil karya seni rupa, ya. Jadi Ya, Bu. tempat untuk namanya teh menumpahkan segala apa yang diimajinasikan oleh si pelukis terhadap apa yang sedang dipikirkannya dan dituangkannya ke dalam kanvas, ya. Dan itu adalah kanvas merupakan suatu media, ya, media untuk menuangkan kreativitasnya seperti itu. Kuas alat, bahan atau yang lainnya? Bahan. Alat ya, karena tidak habis pakai kalau Alat. kuas itu. Ya, betul, alat. Palet, alat bahan. Alat. Alat. Kalian tahu valet di sini, ini ada nih gambarnya. Di atas kuas ada palet, Alat Bu. alat ya. Palet Ada Bu gambarnya. Alat. Bu.
sempat Oh, untuk dengar Bu. cat air, cat minyak dan lain sebagainya itu di palet. Di alat ya Bu ya. Ya alat ya. Kemudian Ya. komputer masuk ke mana? Alat. 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 Komunikasi. Media. Akhirat. Alat Bu, alat. Alat, bahan atau yang lainnya? Media. Alat dan media. Lainnya. Lainnya Media. apa? Iya, Media. Media paling. media ya. Media komputer itu adalah sebagai media pendukung dari hasil karya seni rupa 2 dimensi. Ya. Seperti media. contohnya teknik-teknik yang digunakan untuk membuat gambar-gambar digital seperti itu. Ya, Jadi Bu. komputer ini adalah merupakan suatu media. Itu. Nah, Tuh kan benar media. seni rupa 2 dimensi. Ada plakat. Iya. Plakat ini biasanya merupakan teknik yang terlihat sangat pekat atau padat ya. Jadi goresan-goresannya itu biasanya tebal dan pekat ya. Karena apa? Karena teknik plakat ini menggunakan bahan cat minyak, cat poster dan cat akrilik sehingga terkesan seperti itu ya. Kemudian teknik transparan. Kalau teknik transparan ini hasilnya itu tipis ya, tipis, tampak seperti transparan. Pensil warna ya Bu ya. Hah? Kenapa? Ya, karena menggunakan ini cat cair, jadi bahan yang digunakannya itu cat cair sehingga hasilnya akan lebih transparan atau tipis ya. Kemudian teknik kolase. Teknik kolase ini adalah teknik yang menggunakan potongan-potongan kertas kemudian ditempel menggunakan lem. Mungkin kalian juga sudah ya di waktu di SMP atau di SD mungkin pernah membuat karya seni berupa kolase ya. Seperti itu. Jadi kalian gambar dulu nih menggambar sketsa atau apa digambar dulu, kemudian si gambar tersebut kalian tempelkan potongan-potongan kertas menggunakan lem. Itu adalah kolase. Nah, kemudian 3M. 3M ini merekat, menggunting, dan menempel. Biasanya 3M ini akan membentuk suatu bentuk hasil seni rupa 3 dimensi. Karena di dalamnya menggunakan proses manipulasi lembaran kertas. Jadi si kertas-kertas digunting, ditempel, kemudian direkatkan, dimanipulasi sehingga akan membentuk suatu karya 3 dimensi ya, itu 3M. Kemudian teknik linier. Nah, teknik linier ini adalah menggunakan garis, pola garis ya, baik garisnya menyamping, horizontal, vertikal ataupun diagonal. Ya, itu adalah teknik arsir. Kemudian teknik dusel. Nah, tadi yang berhubungan dengan gelap terang ya, biasanya menggunakan teknik dusel dan arsir nih. Untuk teknik dusel adalah teknik yang digunakan untuk membuat gelap terang ya, seperti yang tadi pada unsur gelap terang tuh bisa menggunakan teknik dusel ini, membuat gelap terang pada objek lukisan dengan goresan-goresan miring. Dan biasanya si teknik dusel ini kita kasih goresan-goresan dulu, nah kemudian digosok ya, digosok menggunakan jari, nah sehingga akan terkesan seperti itu, membuat kesan gelap dan terang ya untuk teknik dusel ini. Kemudian untuk teknik pointillist ini adalah menghitamkan objek lukis dengan titik-titik. Jadi si objek lukis itu kita penuhi dengan unsur titik ya. Nah seperti itu teknik pointillist. Kemudian teknik akuarel digunakan untuk menutup objek lukis yang dilakukan dengan menyapu cat cair secara tipis. Jadi menutup objek yang lain dengan melakukan sapuan cat cair secara tipis, itu akuarel. Kemudian untuk teknik mozaik sama dengan teknik kolase tadi, menempel, cuman bedanya di bahannya yang digunakan. Kalau kolase, kalau kolase menggunakan kertas, sedangkan mozaik menggunakan benda-benda 3 dimensi ya. Misalkan bisa berupa potongan kaca,
kemudian bisa dengan menggunakan biji-bijian, ya seperti itu. Kemudian teknik menganyam. Teknik menganyam ini biasanya menumpang tindihkan bahan ya, menumpang tindihkan bahan sehingga menghasilkan karya anyaman. Nah, ditumpang tindihnya itu biasanya dengan berbentuk menyilang ataupun yang lainnya ya, sehingga akan menghasilkan karya seni anyaman, biasanya berbentuk anyaman ya kalau menganyam ini. Misalkan contohnya juga samaknya tikar ya, samak itu tikar. Kemudian kalian juga mungkin pernah di SD membuat teknik menganyam itu dengan menggunting buku gambar ya. Kemudian kalian menggunakan bahan kertas warna, dan kertas warna itu biasanya ditumpang tindih di atas kertas buku gambar yang telah digunting atau dianyam seperti itu. Kalian pernah di SD? Biasanya di SD ya menggunakan teknik menganyam dengan menggunakan kertas warna dan kertas gambar. Ya pernah ya. Nah seperti itu ya. Dan bahan-bahan yang digunakan yang lainnya juga masih banyak. Selain kertas juga bisa menggunakan tari rapia, kemudian menggunakan jerami dan lain-lain. Ya itu untuk teknik menganyam seperti itu. Oke. Coba lihat sekarang udah jam berapa. Itu ya. Udah jelas? Halo. Enggak, Bu, udah jelas. Sudah jelas ya untuk yang tadi? Jelas, Ya. Bu. Ya, Bu. Jelas. Sudah. Ada yang perlu ditanyakan tidak sampai sini? Enggak. Belum ada, Bu. Untuk Belum ada, Bu. Untuk tadi yang itu sudah jelas. Untuk tadi? Untuk tugas yang kemarin yang Ibu tugaskan, apakah sudah jelas? Itu mengenai unsur garis ya kalau yang sudah Iya, Bu. Ya, Bu. Ya Bu, insya Allah jelas. Jelas. Sebentar Ibu teh mau memperlihatkan ini teknik nih. Sebentar ya. Sebentar. Maceh eta Rizky. Maceh gitu euy. Iya Rizky ini macet. Ini untuk teknik seni rupa 2 dimensi sudah terlihat belum? Belum. Belum Bu. Belum. Dari tadi teh, Bu, layarnya nggak freeze, Bu. Kenapa? Dari tadi layarnya nggak. Kunaonnya itunya Ibu tanya. Sekarang terlihat tidak Bager? Belum. Belum Belum, Bu. Terlihat Belum. Ada Ibu. Malah Nggak ngeluk, ada. Bu. Malah ngeluk. Ya ada, Bu. Ada tidak? Enggak ada Nggak Bu. Ada. Bu. Ada. Nanya kunaon? Memang harus direm dulu, Bu. Kenapa? Ibu udah stop presentingnya, tapi kok masih tetap ya? Sebentar ya. Ibu rada-rada iya ya, rada menggentul. Sebentar. Ini dia makanan yang bisa bikin pantat kamu jadi bau. Sayur-sayuran, telur. Apakah sudah terlihat? Belum juga. Nah, udah, Bu.
Aduh, Bu, ada yang nangis, Bu. Ini gimana? Sudah terlihat? Bu, Udah. Bagus, Bu. Keren beda, Bu. Teknik sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, tadi untuk teknik-teknik adalah sebagai berikut ya. Ini adalah teknik kolase nih. Ini adalah teknik kolase. Dengan menggunakan tempelan kertas ya. Kemudian ini teknik transparan menggunakan cat cair seperti ini penampakannya. Dan ini adalah teknik merekat atau menggunting menempel 3M ya. Ini contohnya. Kemudian teknik plakat. Nah, ini tadi ya dengan menggunakan cat akrilik dan cat air serta cat poster. Ini hasilnya akan seperti ini. Teknik plakat. Kemudian ini teknik arsir. Di sini tampak jelas garis-garisnya ya. Ada garis diagonal, ada garis vertikal di situ. Kita lihat garis-garisnya. Ada juga garis horizontal. Kemudian selanjutnya teknik blok. Ini adalah teknik blok. Kemudian ini adalah teknik akuarel, ya. Dan ini adalah linier. Teknik linier. Dan ini dusel yang tadi. Kemudian biasanya teknik dusel ini kalian bikin dulu goresan-goresan garis tuh. Kemudian kalian gosokkan ya, bisa menggunakan kertas ataupun menggunakan jari sehingga tampak seperti ini, halus. Biasanya terkesan halus ya untuk teksturnya dusel ini. Nah, ini adalah teknik point list tadi, menitik-titikan di benda atau di objek seperti ini. Ini adalah teknik point list. Kemudian ini adalah teknik menganyam. Dan satu lagi mozaik. Mozaik ini tadi menempelkan potongan kaca atau biji-bijian, pokoknya bahan yang berbentuk 3 dimensi ya bahannya. Itu adalah mozaik seperti itu. Oke. Sudah jelas untuk teknik? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah, Bu. Itu teknik tadi. Sudah, Bu. Kelas kedap. Sekarang udah jam 11 ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. Oke. kurang gambit, Bu. Untuk hari ini Jumatan mungkin ada, Bu. cukup ya. Untuk hari ini mungkin Ya, cukup Bu. untuk materi seni rupa ini karena yang kelas lain tuh udah mengantri masuk. Jadi mangga silakan kalian untuk live group. Ibu ucapkan terima kasih semuanya sudah hadir di room ini. Tepuk tangan. Untuk perkenalannya kita ini yang penting kalian sudah tahu ya nama ibu ya. Sudah tahu nama ibu Sri Siti Sarimana. Ibu pengajar seni budaya, dan untuk penampakan ibunya kita lanjutkan nanti ya di pertemuan berikutnya karena ini nggak tahu kenapa ibu kameranya tidak bisa, padahal tadi sudah di on kan cuman tetap tidak bisa. Oke, kita sambung lagi di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih sudah bisa hadir bertatap saya ya di room ini. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini kalian hanya mendengarkan saja pemaparan materi yang sudah Ibu sharekan yang lalu, dan kalau bisa baca-baca lagi untuk nanti kalau ada tugas berupa soal ya, silakan kalian baca-baca lagi, jangan hanya disimpan tapi dibaca. Oke? Untuk Oke, Bu. ada tugas. Baik. Oke, Bu. Hari ini tidak ada tugas, mungkin nanti di pertemuan berikutnya. Oke? Terima kasih. Oke. Boleh Baik, Bu. Terima kasih. keluar dari grup ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Bu.